Halo guys, kembali lagi pada pembelajaran mikrotik MTCNA. Kesempatan kali ini saya akan membahas akses mikrotik. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa aja sih? Oke, di sini ada keyboard, serial console, remote server handheld atau SSH, Winbox, VTP, API, QuenSet atau Wi-Fi, Mesh Telnet, lokal, Winbox terminal menu, dan mikrotik tick up. Oke, kita langsung saja. Kita lanjut di sini saya akan membahas akses menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki router boardnya, bisa praktek melalui simulasinya, yaitu menggunakan Pinet untuk akses mikrotik. Pertama kali bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu. Di sini ada contohnya yang 08002711 BDCD. Itu merupakan MAC address-nya ya teman-teman. Winbox ini berformat DXC, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Tetapi bagi kalian yang memakai sistem operasi lainnya, kalian bisa searching sendiri di browser bagaimana menggunakan mikrotik di Winbox untuk sistem operasi Linux atau yang lainnya. Kemudian antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Dari laptop dicolokkan pada router boardnya. Kenapa ini dicolokkan pada Ethernet 2? Karena Ethernet 1 ini digunakan karena Ethernet 1 ini bisa melalui MAC address dan IP address. Tetapi jika kalian pertama kali login pada menu Winbox atau settingan dari awal, kalian login menggunakan MAC address-nya dengan user admin dan password-nya kosong. Kemudian kita lanjut, di sini saya akan membahas virtual router mikrotik menggunakan Pinet Lab bersama Winbox Pinet Lab. Ini merupakan alat simulasi jaringan paket langkah pertama yang kalian bisa siapkan, yaitu environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router, kemudian virtual mikrotik dengan Winbox. Setelah itu kalian bisa konfigurasi pada menu Winbox-nya. Merupakan tampilan mikrotik pada Winbox. Oke, pertama ini di sini akan ada admin, merupakan MAC address mikrotik. Ini username-nya. Di sini ada Winbox. Winbox-nya 64 bit. Jadi Winbox ini menggunakan yang 64 bit untuk versi Winbox ini, yaitu versi 6.45.9. Di sini ada session setting untuk menyeting dan dashboard. Kemudian di sini ada Undo Redboard. Kemudian di sini ada QuenSet. Nah ya guys. Dan untuk konfigurasi cepat digunakan untuk beberapa menu utama dalam satu tampilan. Kemudian di sini ada interface. Interface ini menginformasikan beberapa interface yang dimiliki oleh router. Kita kemudian ada break. Break ini terkait menggunakan beberapa port menjadi satu interface. Kemudian ada IP. IP di sini bisa kita konfigurasi firewall, DNS dan lain-lainnya. Kemudian ada routing. Di sistem ini kita bisa melakukan shutdown, reboot dan lain-lain. Oke, coba kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas akses mikrotik menggunakan WebFig. Sebenarnya Winbox dan WebFig ini tampilan hampir mirip ya, tidak jauh beda gitu. WebFig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Web ini support versi 4 dan IP versi 6 support HTTP dan HTTPS. WebFig ini juga merupakan salah satu alternatif Winbox ya, karena tampilannya yang hampir sama ya untuk
akses router board via web fake ini bisa dengan mengetikkan IP router kita pada browser http://sl kemudian masuk IP router kita. Itulah cara akses routing menggunakan web. Di sini ada Quenset seperti yang saya tadi sudah bahas. Quest ini merupakan konfigurasi cepat digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama. Dalam satu tampilan Quest ini dapat diakses melalui Winbox atau Webs ya. Pada tampilan Winbox atau Web kita menu muncul tampilan-tampilan seperti ini. Kemudian kita langsung setting saja ya. Untuk cara settingnya saya akan bahas pada video selanjutnya. Oke, terlebih dahulu kemudian di sini ada akses mikrotik menggunakan telnet dan SSH telnet ya teman-teman. Menggunakan CLI atau berbasis Stack Access Router via CLI ini dapat dilakukan melalui SSH console Neo ya. Terminal Winbox dan terminal WebFig digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth untuk mengakses router mikrotik via remote SSH atau telnet, maka kalian bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP dan lainnya. Kita lanjut. Terakhir, akses mikrotik menggunakan serial console ya. Serial console ini digunakan apabila kita lupa atau salah password dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Dibutuhkan pada saat kita menggunakan net install remote via serial console ya. Membutuhkan kabel DB9. Serial console ini menggunakan program Hyper Terminal dengan rate 15200. Data bitsnya 8, range non-stop bit 1 dan flow control. Mungkin cukup sekian pada video pembahasan ini. Kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya.